Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga teman-teman adik-adik, bapak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitasnya lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kali ini saya ingin berbagi mengenai cara menyusun strategi berburu beasiswa ke luar negeri. Pada video sebelumnya, strategi yang saya paparkan lebih cenderung normatif, yaitu bagaimana cara kita memelihara mimpi dan bagaimana cara kita merealisasikan mimpi kuliah ke luar negeri. Di video kali ini, saya ingin berbagi mengenai persoalan teknis, yaitu bagaimana cara kita menyusun strategi yang jitu agar tidak terlewat kesempatan untuk kuliah di luar negeri melalui beasiswa. Baiklah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dan paling utama yang mesti dilakukan adalah kita harus membuat peta beasiswa. Kita harus tahu seberapa banyak beasiswa yang ditawarkan kepada kita selaku penduduk Indonesia. Secara umum ada 3 jenis beasiswa. Beasiswa pertama adalah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah kita, seperti LPDP atau beasiswa 5.000 doktor dari Kementerian Agama dan beasiswa dari kantor atau lembaga negara lainnya. Beasiswa jenis kedua adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah luar negeri, seperti DAAD dari Jerman, Australia Awards dari Australia, dan beasiswa-beasiswa lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah luar. Kemudian beasiswa ketiga adalah beasiswa yang ditawarkan oleh organisasi. Dulu ada namanya beasiswa dari Ford Foundation. Ada juga beasiswa dari IIEF misalnya. Jadi kita secara rinci kita harus mengetahui beasiswa-beasiswa apa saja yang bisa kita lamar. Baik itu beasiswa dari negara kita, negara luar, maupun beasiswa dari pihak organisasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui informasi beasiswa ini? Sangat mudah. Kita bisa mencari di Google, ada banyak sekali website yang memberikan paparan mengenai peluang beasiswa. Bisa juga kita ikut di milis email. Jadi ada grup email, cari di Google misalnya, kita langganan milis email ini. Kemudian secara berkala akan ada informasi beasiswa yang dikirimkan ke email kita. Saya rasa teknik milis email ini agak kadaluarsa, mengingat saat ini orang lebih cenderung bergabung di grup beasiswa di media sosial seperti Facebook. Jadi bisa kita cari grup-grup yang khusus memberikan informasi mengenai beasiswa ke luar negeri di Facebook dan gabung di grup itu. Kita akan bertemu secara virtual dengan orang-orang yang memiliki jiwa dan mimpi yang sama dengan kita, yaitu ingin kuliah ke luar negeri melalui beasiswa. Bisa juga mengikuti akun-akun beasiswa di Twitter. Banyak sekali akun-akun ini kita bisa follow dan secara berkala informasi mengenai beasiswa yang ada akan sampai di timeline Twitter kita. Jadi, kalau ingin kuliah ke luar negeri melalui beasiswa, kita wajib memiliki peta beasiswa yang ada yang bisa kita apply. Kemudian setelah kita memiliki peta beasiswa, kita tahu banyak informasi mengenai beasiswa, kita harus membuat timeline atau membuat waktu kapan kita harus mengirimkan berkas untuk beasiswa tertentu, kapan kita harus menyiapkan esai misalnya, atau kapan kita harus menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan beasiswa kita. Timeline atau waktu beasiswa bermacam-macam. Ada misalnya di Januari, ada misalnya di Desember, ada di pertengahan tahun, tergantung pihak beasiswanya. Dan biasanya waktu beasiswa ini bukan sebulan, tetapi dalam rentang waktu beberapa bulan. Artinya kita memiliki banyak waktu. Nah, karena kita ingin mencoba banyak beasiswa, kita harus mengatur waktu kapan harus fokus ke beasiswa A,
dan kapan harus fokus ke beasiswa B. Kita tidak bisa misalnya terlalu fokus ke beasiswa A, kemudian beasiswa B kita sepelekan. Karena apa? Karena belum tahu mungkin beasiswa B yang akan menerima kita. Nah, intinya setiap aplikasi beasiswa yang kita persiapkan harus dipersiapkan dengan baik. Sebab apa? Sebab kita minta uang yang jumlahnya ratusan bahkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah kepada pihak beasiswa agar bisa membiayai pendidikan kita. Nah, kita harus bisa meyakinkan mereka melalui aplikasi atau dokumen-dokumen beasiswa yang kita persiapkan dengan baik dan esai-esai yang ditulis dengan baik pula. Itu ya, buat timeline beasiswa. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah lengkapi dokumen. Ini penting sebab apa? Media perkenalan kita dengan pihak beasiswa satu-satunya adalah melalui dokumen. Disitulah tertulis siapa kita sebenarnya, disitulah tergambar pemikiran kita, di situ pula terpotret kepribadian kita. Jadi semua dokumen ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar perkenalan kita dengan pihak beasiswa berjalan manis. Nah, ada banyak dokumen yang harus disiapkan. Misalnya surat rekomendasi. Surat rekomendasi bisa kita dapatkan dari profesor atau mantan dosen kita atau rekan kerja atasan atau orang-orang yang disyaratkan sesuai persyaratan beasiswa. Biasanya surat rekomendasi ada juga yang diminta dikirimkan langsung. Misalnya, saya pernah melamar beasiswa Australia Awards. Salah satu surat rekomendasi harus ditulis oleh mantan pembimbing S2 yang mana dia tidak tinggal di sini, dia tinggal di Inggris. Dan mantan pembimbing saya tersebut haruslah mengirimkan dokumen surat rekomendasi langsung ke pihak Australia Awards. Tentu saja ini bukan perkara yang mudah sebab selain jarak yang jauh antara Indonesia dan Inggris, menyuruh orang membuatkan sesuatu tentang kita tidaklah mudah. Karena apa? Karena dia memiliki kesibukan, prioritas kita tidak sama dengan prioritas dia, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi halangan. Nah, ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu sehari dua hari. Kita butuh waktu yang banyak untuk menyiapkan surat rekomendasi. Dan kita juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen lain seperti misalnya ijazah yang harus diterjemahkan. Kadang terjemahan ijazah haruslah melalui lembaga yang disumpah. Di Jambi misalnya tidak ada lembaga yang disumpah, artinya harus mengirim ke tempat lain begitu. Dan ini juga biasanya membutuhkan waktu. Yang tidak kalah penting adalah kita harus menyiapkan esai, ya. Esai yang bagus merupakan kunci dari kesuksesan beasiswa yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah ketika dokumen sudah terkumpul, kemudian semuanya sudah dirasa siap, kita perlu mendaftar tes TOEFL, IELTS, atau bahasa asing lainnya. Nah, daftar tes bahasa asing ini bisa dilakukan juga bisa dilakukan sebelum menyiapkan dokumen atau sembari menyiapkan dokumen. Ya, jadi urutannya tidak harus setelah menyiapkan dokumen. Jadi kita harus mendaftar TOEFL atau IELTS atau bahasa asing lainnya. Kalau mau ke Jerman, daftar tes bahasa Jerman dan kita lihat apakah nilai bahasa asing kita mencukupi untuk mendaftar beasiswa tersebut. Jika cukup, misalnya TOEFL di atas 550 atau IELTS di atas 6,5, maka artinya kita bisa mendaftar beasiswa tersebut. Jika tidak, kita harus menyusun strategi lagi. Bagaimana caranya kita meningkatkan skill bahasa asing kita. Kita skalakan waktunya. Kita buat misalnya dalam setahun bahasa asing kita harus meningkat, kemudian di tahun depan tersebut kita melamar beasiswa ini lagi. Atau kalau nilai kita terlalu rendah, kita buat 2 atau 3 tahun. Jadi kita akan meningkatkan kemampuan bahasa asing dalam rentang waktu tersebut, kemudian kita akan kembali lagi mendaftar beasiswa yang semula tidak bisa kita daftar karena nilai bahasa asing kita masih rendah. Kemudian yang terakhir, ketika semuanya sudah siap, kita tinggal mengirim lamaran. Kita kumpulkan bahannya baik-baik, kemudian kita cek berulang kali, kita minta proofread atau minta bacakan ke orang lain. Misalnya esai kita dalam bahasa Inggris, kita minta bacakan ke teman yang bahasa Inggrisnya bagus atau skill menulisnya bagus.
Dan jika ada, kirimkan ke kawan kita yang native speaker of English, orang Amerika atau orang Inggris atau orang Australia, untuk mengecek. Ya, ini penting karena apa? Karena kadang gagasan yang kita tulis di dalam esai tidak begitu kuat. Kita perlu feedback dari orang lain agar gagasan ini menjadi menggigit dan menarik dibaca. Ingat, ketika kita mengirimkan lamaran beasiswa, esai kita di dalam itu bukanlah satu-satunya esai. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu esai lainnya atau lamaran-lamaran beasiswa lainnya. Ketika esai kita tidak bagus atau tulisan kita loyo, tidak menarik, maka pihak penyeleksi beasiswa akan kekurangan gairah dalam membaca, dan pada akhirnya lamaran beasiswa kita akan tidak dipertimbangkan oleh pihak beasiswa. Ini hanya sebagai peramai saja, tidak menjadi prioritas. Maka lamaran yang sudah disiapkan dengan baik harus dicek dan dibaca lagi esainya, baru kita kirimkan. Dan jangan dikirimkan mendekati deadline. Karena apa? Karena biasanya sistemnya sangat sibuk dan ada kemungkinan kita tidak bisa mengupload dokumen-dokumen kita. Jadi usahakan mengirimkan lamaran sebulan sebelumnya atau paling lambat 2 minggu sebelum ditutup. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.